Ketika musim hujan tiba dan lingkungan menjadi lembab, benda ini biasanya akan muncul di batang kayu atau benda-benda organik yang telah mati. Warnanya kuning, lengket, dan bisa menyebar dengan cepat. Mereka adalah jamur lendir. Di video kali ini, kita akan membahas jamur lendir si slime kuning yang hidup. Hai, selamat datang di Teman Sains. Pernahkah kalian melihat jamur lendir? Pada umumnya, mereka dapat dijumpai di hutan basah, batang kayu yang sudah membusuk, tanah lembab, sampah basah, dan kayu lapuk. Tapi, jangan tertipu namanya, karena mereka ternyata sebenarnya bukan kelompok fungi atau jamur. Memang agak membingungkan. Berwujud jamur, tapi bukan jamur, bergerak mengejar mangsa, tapi bukan binatang, dan menghasilkan spora, tetapi bukan tumbuhan. Mereka adalah protista. Protista merupakan organisme eukariota yang bukan hewan, tumbuhan, ataupun jamur. Meskipun protista tidak dapat dikategorikan dalam kelompok hewan, tumbuhan, atau jamur, tetapi protista memiliki ciri yang mirip dengan ketiga kelompok tersebut. Sejak ditemukannya mikroskop, para ahli biologi dan botani mempunyai pendapat masing-masing mengenai organisme yang mereka amati. Organisme yang bisa bergerak kerap kali diklaim sebagai binatang, sedangkan yang tidak bergerak dan bisa berfotosintesis diklaim sebagai tumbuhan. Lalu, bagaimana dengan organisme yang bisa bergerak dan bisa berfotosintesis? Akhirnya, untuk pertama kali, protista diusulkan agar pengklasifikasiannya dipisah dari makhluk hidup lain. Usulan itu berasal dari George A. Goldfuss, seorang pakar biologi asal Jerman pada tahun 1830-an, dengan memperkenalkan protozoa yang merupakan salah satu kelompok protista. Selanjutnya, pada tahun 1860-an, John Hooke, seorang ahli biologi asal Inggris, menemukan istilah protista. Lalu, ia memasukkannya ke dalam salah satu dari 4 kingdom pada masa itu. Dan untuk saat ini, protista masih berdiri sendiri membentuk suatu kingdom dan dipisahkan dari makhluk hidup lainnya, sejajar dengan kingdom Animalia, Plantae, dan Fungi. Melalui adanya perkembangan sistem klasifikasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa protista merupakan kingdom atau kerajaan eukariotik uniseluler maupun multiseluler yang tidak mempunyai struktur tubuh sekompleks hewan atau tumbuhan. Sehingga klasifikasi kingdom yang satu ini, jika dilihat dari ciri-cirinya, maka akan sangat beragam. Ada yang mirip binatang, jamur, bahkan tumbuhan. Untuk protista yang mirip binatang disebut sebagai protozoa. Sifatnya hampir sama seperti binatang, yaitu heterotrof atau tidak dapat membuat makanannya sendiri dan bisa bergerak aktif. Lalu, protista yang mirip tumbuhan disebut alga atau ganggang. Mereka bisa melakukan fotosintesis dan biasanya tidak bergerak aktif. Kemudian ketiga, protista yang mirip jamur. Mereka memiliki sifat heterotrof atau makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, bisa membentuk struktur filamen, dan berkembang biak dengan menghasilkan spora. Secara umum, protista mirip jamur memiliki 2 klasifikasi anggota di bawahnya, yaitu jamur lendir atau Myxomycota dan jamur air atau Oomycota. Ingat ya, meski namanya jamur, mereka bukanlah jamur, hanya mirip. Diketahui, lebih dari 888 spesies jamur lendir telah diidentifikasi. Dan di sini kita akan membahas salah satu dari mereka, yaitu spesies Physarum polycephalum, jamur lendir kuning pengurai kayu mati. Jamur lendir dengan spesies Physarum polycephalum pada umumnya dikenali dengan wujud gumpalan berwarna kuning seperti slime. Mereka juga memiliki nama lain seperti jamur lendir kuning, muntah anjing, dan slime molds. Jamur lendir dapat dijumpai di hutan basah, batang kayu yang sudah membusuk, tanah lembab, sampah basah, dan kayu lapuk.
Khususnya pada musim hujan, jamur lendir bisa sangat mudah tumbuh pada beberapa substrat tadi. Memang kehidupan mereka sangat tergantung pada kelembaban lingkungan, sama halnya seperti jamur sejati. Jika kalian kira gumpalan ini adalah satu makhluk hidup tunggal, jangan salah. Ternyata jamur lendir adalah kumpulan dari sejumlah besar protista jamur besar tunggal yang menyatu menjadi sebuah bentuk yang baru. Ketika bentuk utuh itu dilakukan pemisahan, mereka bisa menyatu kembali dalam beberapa jam. Dan ketika mereka menemukan jamur lendir lainnya, mereka bisa bergabung dan menjadi ukuran yang lebih besar. Gumpalan ini bisa kita sebut plasmodium. Plasmodium ini bisa tumbuh mencapai 3-30 cm dengan tebal 3-5 cm. Lalu, seperti apa wujud tunggal mereka yang asli? Ini adalah wujud jamur lendir saat di bawah mikroskop. Jamur lendir spesies Physarum polycephalum dikategorikan berdasarkan siklus hidupnya menjadi tipe plasmodial atau kumpulan dari banyak organisme tunggal yang bergerak bersama. Tipe plasmodial memiliki banyak keuntungan dibandingkan protista yang hidup tunggal atau seluler. Dengan adanya banyak individu, maka proses reproduksi bisa dilakukan secara massal. Asal kalian tahu, ada fakta unik tentang jenis kelamin mereka. Tidak seperti makhluk lain yang biasanya hanya punya 2 jenis kelamin, jamur lendir diketahui punya sekitar 720 jenis kelamin berbeda. Benar, 720 jenis kelamin. Jamur lendir yang sudah siap untuk bereproduksi akan membentuk semacam pola jaring, lalu menumbuhkan batang-batang kecil dengan semacam bola di ujungnya. Bola-bola ini bernama spongarium yang bertugas untuk memproduksi spora. Layaknya tumbuhan atau jamur, spora yang sudah matang akan melepaskan diri dengan bantuan angin atau air untuk membawa mereka ke tempat baru. Lalu, spora yang berhasil mendarat akan tumbuh menjadi protista tunggal yang kemudian bergabung satu sama lain dan menjadi jamur lendir utuh yang mengumpal itu lagi. Ketika kita berjalan di hutan dan menemukan kayu mati yang tergeletak, biasanya kita bisa melihat jamur lendir ini menempel di sana. Seperti pada penjelasan sebelumnya, makhluk ini sungguh unik dengan kombinasi berbagai sifat makhluk hidup yang dimilikinya. Jamur lendir bisa menghasilkan spora layaknya tanaman atau jamur, dan saat mereka lapar, mereka bisa bergerak seperti binatang untuk berburu makanan favoritnya, seperti jamur dan bakteri. Namun, gerakan mereka sebenarnya sangat lambat dengan kecepatan hanya 1 mm per jam. Tapi, bagaimana cara mereka untuk bergerak? Jamur lendir sendiri layaknya makhluk di batas antara cair dan padat, bergerak dengan aneh seperti berdenyut lalu mengalir, berpindah tempat sedikit demi sedikit. Karena tidak memiliki organ untuk bergerak seperti kaki, diketahui jamur lendir bergerak dengan mengubah bentuk mereka secara peristaltik. Saat dibawa ke laboratorium oleh para peneliti, sebuah gumpalan jamur lendir diletakkan di bawah sebuah mikroskop dengan sebuah ot sebagai makanan mereka agar terpancing untuk bergerak. Hasilnya, ternyata mereka benar-benar bergerak seperti denyutan. Gerakan ini dipicu oleh reaksi kimia yang ada di dalam jamur lendir. Terlihat jelas bahwa cairan yang ada di dalamnya membawa beberapa molekul kalsium kecil, menggerakkannya ke depan dan ke belakang. Gerakan ini mirip seperti ketika kita meremas balon air. Dan bulatan-bulatan di sana adalah inti sel dari jamur lendir. Di hutan, jamur lendir juga menjadi kontributor yang penting bagi ekosistem. Dengan kata lain, mereka adalah makhluk pengurai atau dekomposer yang berada di akhir rantai makanan. Uniknya, meski tidak punya hidung atau mata, saat berburu mereka bisa mencari sumber makanannya dengan tepat. Seperti contohnya jamur putih yang menempel di batang kayu ini. Jamur lendir akan melahap semua yang mereka lewati. Dan saat semua makanan habis, lalu seluruh energi sudah didapat, jamur lendir akan memulai tahap selanjutnya, memperbanyak populasinya secara massal.
Kalian pasti tidak asing dengan permainan teka-teki ini, yaitu game labirin. Kita masuk melewati satu pintu, kemudian ke banyak lorong berkelok-kelok untuk menemukan pintu keluar dengan jalur terpendek. Uniknya, game labirin juga dicoba untuk menguji kemampuan protista mirip Jelly ini. Dalam sebuah laboratorium, sebuah labirin mini telah disiapkan dengan diletakkan makanan di ujung pintu keluarnya, serta diletakkan jamur lendir di dalamnya pada satu titik. Awalnya, jamur lendir akan menjelajahi seluruh labirin yang ada, seperti yang kita lakukan untuk mencari jalur acak ketika di labirin. Dan saat jamur lendir sudah menemukan makanan itu, ia akan menarik seluruh bagiannya yang ada di seluruh jalur buntu. Serta saat itu juga mereka meninggalkan jejak kimiawi dan mengingat jalan mana yang tidak ada makanannya. Tidak hanya itu, ketika mereka berada di dalam labirin yang memiliki lebih dari satu solusi untuk menemukan makanan, mereka bisa membuat jalur yang paling efisien dalam menemukan makanan. Lalu, ada percobaan kedua yang dilakukan. Peneliti menyebarkan beberapa oat di atas sebuah wadah datar dengan jamur lendir yang ada di salah satu sisinya. Terlihat gumpalan jamur lendir ini dari satu titik mulai menyebar ke segala arah di permukaan wadah untuk menemukan seluruh oat yang tersedia. Jika kita amati secara seksama, jamur lendir seperti membuat suatu jalur dengan cabang-cabang kecil yang menyebar luas. Kemudian jalur-jalur ini akan perlahan berubah menjadi jalur utama yang besar, terhubung dari satu oat ke satu oat yang lain. Apa yang terjadi di percobaan ini adalah hal yang luar biasa dan diketahui tiap jalur yang mereka buat tidaklah acak, melainkan seperti suatu jalur yang seolah-olah sudah dipikirkan secara efisien untuk menemukan makanan dengan jalur terpendek. Ini sangat mirip dengan seorang insinyur yang membuat sistem jalur kereta yang terhubung satu sama lain. Pasti ada pertanyaan, apakah jamur lendir ini berbahaya atau beracun? Apa yang harus dilakukan jika jamur lendir ini muncul di perkarangan rumah kita? Dan apa mereka bisa dimakan? Terutama di musim hujan yang membuat udara sangat lembab, membuat jamur lendir dengan sangat mudah tumbuh dimanapun benda organik berada. Bisa dedaunan kering, bangkai hewan, sampah dapur, atau bahkan di beberapa perabotan rumah yang terbuat dari kayu. Meski terlihat menjijikan, kalian tidak perlu khawatir karena jamur ini tidak beracun atau berbahaya. Dan sebenarnya jamur lendir adalah salah satu komponen dari rantai makanan pada tahap akhir, yaitu dekomposer atau pengurai. Dengan adanya jamur lendir, bakteri yang ada di sampah-sampah organik yang kalian buang akan dimakan oleh mereka. Namun, jika kalian terganggu, caranya sangat mudah untuk menyingkirkan jamur lendir. Kalian bisa mengeruk bagian benda yang mereka tumbuhi atau bisa menggunakan beberapa bahan kimia seperti soda kue, kalium karbonat, hidrogen peroksida, dan beberapa macam produk pembasmi lainnya. Lalu akan muncul pertanyaan selanjutnya, kalau tidak berbahaya, apakah bisa dimakan? Di beberapa wilayah Meksiko ada makanan bernama caca de luna, terbuat dari jamur lendir kuning yang diaduk seperti telur. Tetapi tetap saja makanan ini sebenarnya tidak disarankan untuk dimakan. Sebagai makhluk yang berperan sebagai dekomposer di semua tahap akhir rantai makanan, tentu saja kebersihan mereka, makanan mereka, dan tempat hidup mereka sangat jauh dari kata bersih. Serta kita juga tidak tahu apa yang mereka makan di tempat mereka tumbuh, bakteri apa yang mereka makan, atau jamur apa yang sedang mereka gerogoti. Meski menurut beberapa orang yang mengaku telah memakan jamur lendir ini secara sengaja atau tidak sengaja, orang-orang ini mengaku tidak ada keluhan apapun di tubuhnya. Tetapi tetap saja jangan mencoba memakannya. Hey, kalian ingin membahas apa di video selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya. Dan pastikan subscribe channel Teman Sains untuk update tiap minggunya. Sampai jumpa dan terima kasih.